Guru kita wafatnya dalam keadaan tawajuh. Hadratus Pangersabah itu wafatnya di madrasahnya beliau. Walaupun memang catatan waktunya berdasarkan pemeriksaan dokter di Rumah Sakit TMC Tasik Malaya. Jadi kesaksian khodimnya beliau ya, Bang Haji Ujang Endon itu, beliau sudah sehari-hari bersama Pangersabah, sudah tahu sebenarnya. Ketika itu Pangersabah itu sudah wafat di madrasah. Tapi itu luar biasanya Pangersabah, tawajuhnya semakin dalam, tidak ada perbedaan antara hidup dan matinya. Biasanya kalau orang meninggal itu kan suka ada kejetnya, akibat perpisahan ruh dan jasad. Orang sedang koma sekalipun, walaupun misalnya ruhnya berpisah, nanti akan ada sentakan kecil, ada kejetnya bergerak. Karena itu ibarat perpisahan ruh dan jasad. Tapi Abah tidak ada, seperti tawajuh saja lep dalam. Dan ketika itu tidak bisa dibedakan, karena apa? Tidak ada detak jantungnya, tidak ada nafasnya, tapi ini masih panas. Tidak, karena kalau meninggal masih dingin nggak? Dingin. Seperti orang hidup. Kenapa? Ya jelaslah zikirnya sudah kulu jasad. Zikir Pangersabah kan tidak hanya di latifah kolbu saja, tapi di kulu jasad. Maka tidak bisa dibedakan. Maka bentuk ikhtiarnya keluarga membawa ke rumah sakit TMC. Maka dokter menyatakan sudah wafat. Keluarlah kemudian pemberitahuan pengumuman bahwa Abah wafat jam sekian di rumah sakit TMC. Padahal wafatnya di mana? Di madrasah, dalam keadaan tawajuh. Ini menunjukkan Abah Nur Anom ya, Ki Haji Nur Anom Mubarak pernah menyatakan kalau ahli-ahli tahajud itu mencapai derajatnya maqamah mahmuda, derajat yang terpuji, ahli-ahli tahajud. Tapi kalau ahli tawajuh mencapai maqamul akbar, gitu. Atau Abah Nur Anom ya pernah menyatakan seperti itu. Makanya kalau Abah Nur Anom itu kepada para binaannya beliau itu tidak mendidik lama-lama di qiyamul lailnya, tapi panjangnya di zikir dan tawajuh. Ya. Kan kalau kita masih ngamalin ya sesuai dengan memang bimbingan ibadah kan. Ya, misalnya syukurul wudu dulu, taubat 2 rakaat, kemudian hajat ya, kemudian tahajud 2 sampai 12, kemudian ada sholat tasbih, kemudian witir 3 sampai 11. Jadi kita berpuasnya di situ dulu latihan. Tapi kalau Abah Nur enggak, paling hanya sholat qiyamul lailnya, tahajud dengan witir, udah kita langsung dijikir, zikir yang ribuan, dan tawajuh bisa 1 jam 2 jam. Karena kalau kita lama-lama di tawajuh bukannya jadi tawajuh, tawadur. Kelas kita kan zikir jahri suka jadi zikir hofi, benar nggak Pak? Lagi zikir jahri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sepi. Zikir jahri jadi zikir hofi. Zikir hofi jadi zikir jahri, lagi tawajuh bunyi ngorok. Kita jarang-jarang yang kuat lama-lama tawajuh 1 jam, dipanteng tawajuh tanpa tidur. Biasanya kalau 1 jam masih campur